Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang 4 metode penafsiran Al-Quran. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan kedua teman saya. Saya Putri Andina Bari dan teman saya Ati Nur Hayati dan dia Askia. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang 4 metode penafsiran Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa terdapat 4 metode dalam menafsirkan Al-Quran. 4 metode tersebut yaitu pertama ada metode tahlili atau al-tafsir al-tahlili. Yang kedua ada metode ijmali atau al-tafsir al-ijmali. Yang ketiga ada metode perbandingan atau al-tafsir al-muqarron. Dan yang keempat ada metode tematik atau al-tafsir al-maudu'i. Keempat metode ini dipakai oleh para munfasir sesuai dengan kecenderungan yang mereka punyai masing-masing terhadap metode tersebut. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang al-tafsir al-tahlili. Secara etimologis, tahlili berasal dari bahasa Arab. Halala yuhalilu tahlil, yang berarti mengurai atau menganalisis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tafsir tahlili adalah suatu metode penafsiran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Tafsir tahlili bisa juga metode mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Sebagai metode yang paling awal muncul dalam studi tafsir, metode tahlili ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Metode ini mencakup yang pertama, ada al-munasabah atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara surah dengan surah yang lain, atau antara awal surah dengan akhirnya. Yang kedua, ada asbab al-nuzul atau sebab-sebab turun, yakni latar belakang sejarah atau kondisi sosial turunnya ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada al-mufrodat atau kosakata, yaitu lafal dari sudut pandang dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam bahasa Arab. Yang keempat ada fasaha, bayan, dan ijaz yang terdapat dalam ayat yang sedang ditafsirkan, terutama ayat-ayat yang mengandung balaghah atau keindahan bahasa. Yang kelima ada al-akham fi al-ayat, dengan melakukan istinbat sehingga diperoleh kesimpulan hukum fikih dari ayat yang sedang ditafsirkan. Nah, yang keenam ini ada al-hadis, yang menjelaskan maksud dari kandungan ayat Al-Quran, termasuk kaul sahabat dan tabi'in. Nah, yang terakhir, apabila tafsir bercorak saintifik, maka pendapat-pendapat para pakar bidangnya juga dijadikan rujukan oleh mufasir. Nah, metode tafsir ini berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya. Berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushafah, dengan menonjolkan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para munfasir terdahulu, dan munfasir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya. Nah, ciri-ciri metode tahlili adalah penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk matsur atau riwayat dan atau pemikiran. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan metode ini. Menurut Hasan Hanafi, metode ini memiliki kelebihan dalam memberikan informasi yang maksimal terkait lingkungan sosial, linguistik, dan sejarah dari teks. Komentar klasik para sejarawan memberitakan informasi setting masa lalu dari teks, sementara komentar modern dari
pembaharu menunjukkan setting sosial politik modern. Di sini tujuan para modernis tidak hanya memahami makna teks, melainkan juga merubah realitas. Penafsiran dengan metode ini membantu pembaca untuk memahami mentalitas para munfasir klasik. Sumber pengetahuan, situasi historis, dan tingkat pemahaman mereka. Nah, metode tafsir tahlili juga memiliki kekurangan. Menurut M. Quraisy Shihab, ada beberapa kelemahan dari metode tafsir tahlili. Di antaranya bahwa penjelasan dalam beberapa kitab-kitab tafsir tahlili terkesan bertele-tele, karena semua yang ada dalam benak mufasir ingin dijelaskan, sehingga menyebabkan kejenuhan pembaca, padahal karena terfokus pada ayat yang dibahas tanpa mengaitkannya dengan ayat lain yang memiliki keterikatan. Selanjutnya, penjelasan para munfasirnya yang sangat teoritis sehingga terkesan bahwa itulah pesan Al-Quran yang mesti diperhatikan. Akibatnya, membelenggu generasi yang lahir setelahnya. Kemudian, kurangnya aturan-aturan metodologis yang mesti diikuti oleh mufasir dalam menarik dan menjelaskan makna. Nah, tujuan utama para ulama menafsirkan Al-Quran dengan metode ini adalah untuk kemukjizatan Al-Quran, sesuatu yang dirasa bukan menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam dewasa ini. Karena itu, perlu pengembangan metode penafsiran karena metode ini menghasilkan gagasan yang beraneka ragam dan terpisah-pisah. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Diah Azkiyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ada metode ijmali. Tafsir ijmali yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara singkat dan global, sehingga dapat dan mudah dipahami. Dengan metode ini, munfasir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang umum, sehingga dapat mudah dipahami oleh semua orang. Hal ini dilakukan dari ayat per ayat dan surat per surat, sesuai dengan urutannya dalam mushaf, sehingga tampak keterkaitan antara makna satu ayat dan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Dari sini dapat kita pahami bahwa metode ijmali ini merupakan metode penafsiran yang apa ya bahasanya tuh, yang global gitu. Jadi dia maknanya itu secara singkat, padat, dan jelas. Beda sama penafsiran yang tadi metode sebelumnya itu metode tahlili. Kalau misalnya metode tahlili itu diperinci satu persatu gitu, dari makna lafaz per lafaznya kayak gimana itu diperinci, sedangkan di metode ijmali ini hanya diambil pesan yang ada di ayat tersebut aja gitu. Jadi pesan di ayat pertama ini apa, pesan di ayat keduanya apa, pesan di ayat ketiganya apa, kayak gitu, sehingga tampak keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ciri umum metode ijmali sendiri, yang pertama, para mufasir melakukan penafsiran ayat Al-Quran dari awal sampai akhir secara langsung, tanpa adanya perbandingan dan penetapan judul. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, yang metode tahlili ini dilihat dulu hadisnya kayak gimana, terus apanya namanya, menurut pendapat-pendapat munfasir yang lain seperti apa. Kalau di metode ijmali ini langsung, jadi dia misalnya mau menafsirkan ayat, misalnya mau menafsirkan surah Al-Fatihah, maka dia ya udah menafsirkan yang pertama nih, di ayat pertama dia tafsirin kira-kira makna yang terkandung dari ayat pertama ini apa gitu. Nah, lanjut ke ayat selanjutnya. Di ayat kedua makna yang terkandung seperti apa. Jadi itu secara singkat, pokoknya secara
awam mudah memahami penafsiran ini. Dan yang ciri umum yang kedua yaitu munfasir tidak banyak mengeluarkan pendapat dan idenya. Jadi dia ya udah hanya menjelaskan maksud dan tujuan dari si ayat tersebut, tidak menjelaskan ide-idenya, tidak mengeluarkan pendapat atau idenya yang lain gitu. Ya udah cuma benar-benar inti dari ayat ini apa, seperti itu. Nah, kalau ciri umum metode ijmali yang ketiga yaitu munfasir tidak banyak memberikan penafsiran secara rinci, tetapi ringkas dan umum. Hampir sama ya seperti yang ciri yang kedua. Ya, di sini munfasir tidak banyak memberikan penafsiran. Jadi, ya udah dia hanya menyampaikannya secara ringkas dan umum. Dan perlu kita ketahui juga bahwa metode ini merupakan metode yang pertama kali hadir dalam sejarah perkembangan metode tafsir. Karena didasarkan pada kenyataan bahwa era awal-awal Islam, metode ini dipakai dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Realitas sejarah bahwa dahulu para sahabat adalah mayoritas orang Arab yang ahli bahasa Arab dan mengetahui dengan baik latar belakang asbabun nuzul ayat-ayatnya. Bahkan menyaksikan serta terlibat langsung dalam situasi dan kondisi umat Islam ketika ayat-ayat Al-Quran turun. Hal ini dapat menyuburkan persamaan metode global karena sahabat tidak memerlukan penjelasan yang rinci dari Nabi, tetapi cukup dengan isyarat dan uraian sederhana. Karena waktu itu para sahabat menyaksikan secara langsung proses turunnya Al-Quran. Para sahabat tahu tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran sendiri. Jadi ketika itu metode ini yang pertama kali digunakan gitu, dia hanya menjelaskan secara singkat dan padat gitu. Lanjut ke metode selanjutnya yaitu metode muqarrin. Metode muqarrin disebut juga metode perbandingan. Jadi metode muqarrin adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat 1 dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para mufasir, dengan menunjukkan segi-segi perbedaan tertentu dari suatu hal yang dibandingkan. Jadi, maksud dari metode muqarrin ini adalah yang pertama membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam kasus yang sama, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Dan yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang terlihat bertentangan. Yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat munfasir dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, metode muqarrin ini metode membandingkan ya. Jadi, dia membandingkan sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah dengan cara membandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Misalnya di ayat 1 surah Al-Baqarah misalnya ya, ini hanya misalnya saja, membahas tentang zakat. Nah, lalu ditemukan kembali di ayat 1 surat Al-Baqarah ini misalnya terdapat penjelasan bahwa zakat hukumnya wajib. Lalu terdapat ayat lagi yang menjelaskan tentang zakat juga dalam surah, misalnya surah An-Nisa ayat 2 gitu. Dan di situ yang menjelaskan tentang bahwa hukum zakat sendiri yaitu fardu kifayah gitu ya misalnya. Sehingga ini kan bertentangan ya. Yang satu mengatakan bahwa hukum dari zakat ini fardu ain atau wajib, dan yang kedua menjelaskan bahwa hukum zakat sendiri fardu kifayah. Nah, dengan metode muqarrin ini dibandingkan gitu. Jadi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya gitu. Dilihat kenapa pendapat ini berbeda, apa alasannya gitu. Nah, atau dengan ayat Al-Qur'an dengan hadis kayak gitu. Ataupun persamaannya juga bisa gitu. Misalnya di surah An-Nisa terdapat ayat yang menjelaskan tentang bolehnya laki-laki berpoligami.
Nah, di hadis misalnya juga ada tentang itu gitu. Jadi ya ini dibandingkan kayak gimana baiknya kayak gitu. Dan juga membandingkan berbagai pendapat munfasir dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi pendapat munfasir yang satu dengan munfasir yang lainnya ini dibandingkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kesamaannya, bagaimana perbedaannya, dan apa jadi kesimpulannya dari itu semua tuh apa gitu kan. Pasti setiap perbedaan ada apa alasannya gitu ya. Kita dilihat juga di sini alasannya seperti apa kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Atinar Hayati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Maudhui. Apa sih metode Maudhui ini? Metode Maudhui adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai satu tujuan yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan mengurutkannya sesuai dengan masa turunnya dan sama dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat yang lainnya. Kemudian menetapkan hukum-hukumnya. Jadi metode tafsir Maudhui ini adalah di mana metode tafsir yang dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tujuan yang sama gitu. Misalnya kita mau membahas atau kita ingin mengetahui hukum dari meminum khamr itu seperti apa gitu. Maka di sini kita mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas terkait permasalahan tersebut. Nanti disusun secara urut dari sebab turunnya dan kapan turunnya. Gitu. Adapun ciri-ciri utama tafsir Maudhui ini adalah yang pertama, menunjukkan tema, judul, atau topik pembahasan. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini disebut juga dengan metode topikal. Jadi mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri. Jadi ciri yang pertama itu bahwasanya metode ini itu digunakan apabila ada permasalahan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang permasalahan yang sama disatukan gitu. Ciri yang kedua yaitu mengkaji tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Nah, jadi metode ini biasa digunakan oleh para mufasir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana di era modern ini banyak sekali permasalahan yang muncul di masyarakat gitu. Jadi adanya metode Maudhui ini adalah membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi gitu. Dilihat dari pandangan Al-Qur'annya seperti apa gitu. Adapun langkah-langkah metode Maudhui ini yaitu yang pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas. Jadi, ketika kita mau melakukan penafsiran ayat Al-Quran dengan metode Maudhui ini, maka kita harus menetapkan dulu masalah yang akan dibahasnya itu masalah apa gitu. Yang kedua yaitu menghimpun ayat-ayat yang berkaitan. Nah, ketika kita sudah mempunyai ada permasalahan gitu yang akan kita bahas, maka di sini kita mencari ayat-ayat yang membahas tentang permasalahan tersebut, mengumpulkan ayat-ayat tersebut gitu. Yang ketiga yaitu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya. Nah, setelah ayat-ayat itu dikumpulkan, maka kita susun sesuai dengan urutan ayat itu diturunkan gitu. Yang keempat yaitu memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Dan yang kelima yaitu menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
Jadi disusun secara sistematis gitu. Yang keenam yaitu melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan. Jadi untuk mengetahui hukum suatu permasalahan, kita bukan hanya menyatukan ayat-ayat yang mempunyai tujuan yang sama saja, tetapi kita juga melihat dari pandangan hadisnya gitu, untuk menentukan suatu hukum dalam permasalahan tersebut. Yang ketujuh yaitu mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu menyusun kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada keutamaan tafsir maudhu'i ini. Yang pertama yaitu menjawab tantangan zaman. Artinya dengan metode ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Yang kedua yaitu praktis dan sistematik. Artinya, dengan metode ini, mereka akan mendapat petunjuk Al-Quran secara praktis dan sistematis, secara dapat lebih menghemat waktu, efektif, dan efisien. Jadi dengan metode maudhu'i ini, keutamaannya itu yaitu lebih menghemat waktu dan juga praktis dan sistematis. Yang ketiga yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Artinya dengan ditetapkan judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat diserap secara utuh. Itu keutamaan-keutamaan tafsir maudhu'i. Selanjutnya ada contoh tafsir maudhu'i ini. Misalnya kita menentukan topik permasalahannya yaitu hukum minum khamr dalam Al-Quran itu seperti apa. Nah, untuk masalah ini, sedikitnya terdapat 4 ayat dalam 3 surat yang terdapat dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 219, yang kedua yaitu surat Al-Nisa ayat 42, dan yang ketiga yaitu surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, jadi kita kumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang hukum minum khamr ini. Gitu. Setelah dikumpulkan, kita susun ayat-ayat ini berdasarkan masa turunnya dan sebab-sebab turunnya. Ketika sudah disusun dan sudah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum minum khamr ini hukumnya haram. Seperti itu contoh penerapan metode maudhu'i ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode maudhu'i ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Putri. Kepadanya dipersilakan. Oke, sekian penjelasan materi 4 metode penafsiran Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.